Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pertemuan kelima ya selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, pada sebelumnya kita udah membahas mengenai vektor. Jadi ibu lanjut ke materi gerak ya. Jadi gerak itu suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisinya dari posisi awal. Jadi gerak itulah dia mengenai gerak. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisinya dari posisi awal. Pada gerak ada dia jarak dan perpindahan. Di sini kita harus tahu dulu apa itu jarak. Jarak adalah panjang lintasan seluruhnya yang dilalui suatu benda ketika bergerak ya. Itulah dia jarak anak-anak, panjang lintasan seluruhnya yang dilalui suatu benda ketika bergerak. Contoh dari jarak itu dalam kehidupan sehari-hari banyak anak-anak seperti kita dari rumah ke sekolah itu dikatakan dengan jarak atau lintasan ya anak-anak. Jarak ini termasuk besaran skalar, yaitu besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja dan tidak mempunyai arah. Itulah dia. Jadi jarak ini termasuk contoh dari besaran skalar. Pada pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari yang namanya besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah ya. Sedangkan untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi. Perubahan posisi suatu benda, ya, perubahan posisi suatu benda itulah dia jarak perpindahan. Jadi perpindahan ini merupakan besaran vektor. Tadi pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari yang namanya vektor, yaitu besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Ya, beda dia dengan jarak tadi, hanya memiliki nilai saja. Kalau dia perpindahan, dia memiliki nilai dan arah. Perpindahan vektor ini merupakan besaran vektor sehingga dia bernilai negatif. Sedangkan jarak dia bernilai positif ya anak-anak, jangan lupa. Perhatikan pada contoh, jadi kita lihat contohnya. Contoh dari jarak ya dengan perpindahan. Budi berlari sejauh 23 meter ke kanan. Lalu Budi berbalik arah sejauh 5 meter ke kiri. Maka berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh si Budi? Perhatikan di sini kita gambar sebuah jarak yang dilalui oleh si Budi, yaitu 23 meter. Ini dia posisi awal ya. Yang 23 meter ini adalah si Budi dari posisi awal. Kemudian ke kanannya ini 23 posisi awal ke kanan ya. Kemudian dia berbelok arah ke kiri yaitu 5 meter. Ini dia. Jadi si Budi jaraknya di posisi akhir 5 meter ya. Berarti kalau dia nanti ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Itu dia berbalik arah kanan kiri. Positif, negatif. Perhatikan. Kalau 23 ke kanan, 25 ke kiri ya. Perhatikan jarak. Jarak tadi bernilai positif ya anak-anak. Jadi kita jumlahkan 23 meter ditambah 5 meter sama dengan 28 meter dari posisi awalnya. Sedangkan tadi perpindahan dari 23 tadi posisi awalnya ke posisi akhir, yaitu 5 meter. Berarti dia bernilai negatif, berpindah posisi. Perpindahannya sama dengan 23 meter dikurang 5 meter
sama dengan 18 meter. Jadi anak-anak kesimpulannya, jarak itu adalah menghitung semua jarak yang ditempuh. Makanya kita hitung dia semua jarak yang ditempuh. Sedangkan perpindahan hanya melihat kedudukan akhir dan awal. Jadi perpindahan itu kita hanya melihat dari kedudukan akhir dan awalnya aja ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk penjelasan jarak dan perpindahan ini ya. Dan di sini ada contoh soal yang kedua. Di sini contoh soalnya berbeda ya. Susi berjalan 6 meter ke timur, kemudian berbelok ke utara sejauh 8 meter. Berapakah perpindahan Susi dari posisi awal? Di mana dia di sini posisi awalnya? Jadi di sini perhatikan gambarnya ya dari posisi awal. Jadi di sini 6 meter ini adalah posisi awalnya. Yang 8 meter ini posisi akhir. Dan ini adalah penghubungnya ya. Jadi Susi berjalan 6 meter ke timur, kemudian berbelok ke utara sejauh 8 meter. Berapakah perpindahan Susi dari posisi awal? Jadi ini perpindahannya. Kita cari di sini. Jadi di sini di perpindahan, tadi pada contoh soal nomor 1, kalau dia berpindah ke kanan, kalau dia ke kanan adalah positif, kalau berpindah ke kiri adalah negatif. Tapi di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi untuk perpindahan bisa kita menggunakan rumus Pitagoras ya, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi kita jumlahkan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Itulah dia untuk perpindahan Susi dari posisi awal. Ya, Nana. Jadi perpindahan itu bisa kita menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Kita lanjut untuk kelajuan dan kecepatan. Jadi pada gerak, dia memiliki kelajuan dan kecepatan. Perhatikan dulu untuk kelajuan. Kelajuan suatu benda merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Perhatikan di sini untuk rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak per waktu atau Pi sama dengan S per T. Perhatikan keterangan. Dapat kita lihatkan anak-anak keterangannya. Pi itu adalah kelajuan yang bersatuan meter per sekon, sedangkan S-nya adalah jarak, satuannya meter, T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Dan seterusnya, kecepatan. Kecepatan itu merupakan atau kecepatan suatu benda merupakan perbandingan antara perpindahan yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Sehingga kecepatan ini sama dengan perpindahan per waktu atau Pi sama dengan S per T. Dia memang sama tadi dengan kelajuan. Cuman dia nanti bedanya kalau di kecepatan Pi-nya adalah kecepatan, kalau di kelajuan Pi-nya kelajuan. Yang satuannya sama meter per sekon, S-nya kalau di kelajuan S-nya itu jarak, kalau di kecepatan S-nya adalah perpindahan yang bersatuan meter, T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Coba kita lihat anak-anak contoh soal di bawah ini. Sebuah mobil bergerak dari rumah menuju taman kota sepanjang 1.150 km dalam waktu 3 jam. Jadi berapakah kecepatan mobil tersebut? Jadi di sini anak-anak, kita mencari kecepatan mobil tersebut. Diketahui S-nya 150 km, T-nya 3 jam. Yang ditanya adalah Pi, mencari kecepatan. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Jadi kita jawab, Pi sama dengan kecepatan sama dengan
perpindahan per waktu. Kita cari berapa perpindahannya, 150 km per 3 jam. Hasilnya adalah 50 km per jam. Itulah dia hasil dari kecepatan mobil tersebut, yaitu 50 km per jam. Ya, anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan untuk soal ini dapat dimengerti. Kita lanjutkan ke kelajuan rata-rata. Pada gerak itu memiliki sebuah kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu total yang diperlukan. Sehingga Pi rata-rata sama dengan S total per T total. Sama dengan, ini yang simbol seperti ini dibaca dengan sigma. Sigma S per sigma T. Itulah dia rumus untuk mencari kelajuan rata-rata. Pi rata-rata sama dengan S total per T total. Maksudnya di sini S ini adalah perpindahan jarak total per waktu total. Sama dengan sigma S per sigma T. Dan seterusnya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini merupakan atau menyatakan perbandingan antara perpindahan total yang ditempuh dengan selang waktu total yang diperlukan. Perhatikan, Pi rata-rata sama dengan S total per T total atau delta S per delta T sama dengan S dikurang S0 per T dikurang T0 ya. Jadi di sini Pi rata-ratanya itu sama dengan perpindahan total per waktu total atau delta S ini menandakan lebih dari 1 ya. Delta, maka dibuat dia delta S. Misalnya nanti kecepatannya lebih dari 1, jaraknya, waktunya, itu maksudnya ya. Anak-anak perhatikan contoh soalnya. Sebuah taksi melaju di jalan tol yang lurus selama 15 menit. Menempuh jarak 12 km. 30 menit selanjutnya menempuh jarak 40 km. Dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukanlah kelajuan rata-rata taksi tersebut. Jadi di sini perhatikan penyelesaiannya. Diketahui. Jadi di sini waktunya lebih dari 1 ya. Waktu yang pertama 15 menit, waktu yang kedua 30 menit, waktu yang ketiga 15 menit. Jadi di sini menit ini kita tukar ke jam. 15 menit sama dengan 0,25 jam. 30 menit sama dengan 0,5 jam. 15 menit selanjutnya 0,25 jam. Dan jarak, menempuh jarak S1, S2, S3. Jarak yang pertama 12 km, jarak yang kedua 40 km, jarak yang ketiga 20 km. Dan kita mencari kelajuan rata-rata, Pi rata-ratanya. Perhatikan di sini penyelesaiannya. Ini Pi di garis atas ini dibaca dengan Pi rata-rata. Pi rata-rata sama dengan sigma S per sigma T. Sama dengan tadi berapa S-nya? Ada 3 ya kan? S1 ditambah S2 ditambah S3. Inilah dia maksud dari sigma. Sigma S lebih dari 1 jaraknya, yaitu S1 tambah S2 tambah S3. Per T1 ditambah T2 per T3. Sama dengan, berapa tadi S1-nya? 12 km ditambah 40 km ditambah 40 km ditambah 20 km per. Tadi udah ditukar jam, menit ke jam ya. 0,25 ditambah 0,5
ditambah 0,25 jam, yaitu hasilnya 72/1, sehingga hasilnya adalah 72 km per jam. Mudah-mudahan anak-anak pada pertemuan kali ini dapat dipahami dan yang kurang jelas dapat dilihat di komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.